Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 44 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Apakah ta'muruna, kalian perintahkan annasa orang, bil birri dengan kebajikan, wa tansawna sementara itu kalian lupakan anfusakum diri-diri kalian, wa antum sedangkan kalian tatlunal kitabah membaca kitab suci. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian berakal? Khitab atau yang dituju oleh ayat tetap Bani Israel. Wasta'inu, mohon pertolonganlah kalian bisabri kepada kesabaran, wassolati dan kepada salat, wa innaha dan sesungguhnya ia, kembali kepada as-salat tadi, lakabiratun sungguh amat berat, illa kecuali 'alal khashi'in atas orang-orang yang khusyuk. Alladzina yaitu orang-orang yang yadhunnuna mereka meyakini. Awalnya bermakna menyangka ya, tapi semua kata-kata dzanna yadhunnu di dalam Quran itu memiliki makna yakin. Alladzina orang-orang yang yadhunnuna mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim orang-orang yang bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un dan sesungguhnya mereka orang-orang yang kembali kepadanya. Ya Bani Israil, hai Bani Israil, uzkuru ingat-ingatlah kalian nikmati akan nikmatku, allati yang an'amtu aku berikan
ya dalam kurung aku nikmatkan, alaikum atas kalian, wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum melebihkan kalian alal alamin di atas bangsa-bangsa ya. Wattaqu dan takutlah kalian yauman akan suatu hari la tajzi nafsun di mana seseorang tidak bisa membalas atau membela an nafsin dari seseorang yang lainnya syai'an sedikit pun, wala yuqbalu minha dan tidaklah diterima darinya syafa'atun pertolongan, wala yukhadu minha juga tidak bisa diambil darinya adlun tebusan, walahum dan tidak pula mereka yunsorun mereka ditolong atau dibantu. Baik hadirin, itu adalah ayat yang atau kelompok ayat kedua terkait paparan Al-Quran tentang Bani Israel yang kemarin kita katakan bahwa sejak ayat 40 sampai ayat 142 nanti surat Al-Baqarah ini bicara tentang hal ikhwal Bani Israel. Hadirin, kata-kata albirru menurut para ulama memiliki makna sa'atul khairi wal ma'ruf, kebaikan serta keeloan yang luas maknanya. Itulah sebabnya berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Dalam sebuah hadis dikatakan albirru la yubla wa dzanbu la yunsa. Kebajikan itu tidak pernah habis. Perbuatan dosa tidak pernah dilupakan. Kemudian kata-kata tansauna secara harfiah memang memiliki makna kalian melupakan. Cuma dalam konteks ayat ini maknanya adalah tatrukuna, kalian meninggalkan. Misalnya ada ayat mengatakan fanasia nasullaha fanasiyahum ya. Secara harfiah memang diartikan mereka melupakan Allah kemudian Allah melupakan mereka. Maksudnya adalah mereka meninggalkan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka, tidak memberikan rahmatnya. Kemudian dalam ayat juga ada kata-kata al-khashi'in. Al-khashi' ay al-mutawadhi, orang yang merendahkan diri, orang yang menghinakan diri. Qala Az-Zujjad, Imam Az-Zujjad seorang pakar bahasa mengatakan al-khashi'u alladzi yura atharu dzulli wal khusyu'i alaihi, orang yang jelas terlihat efek atau bekas dari kerendahan dan kehinaan. Orang dikatakan sholatnya khusyuk kalau di dalam pelaksanaannya ia benar-benar merendahkan dirinya, benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sementara para ahli itu kan mengatakan gerakan-gerakan dalam sholat itu adalah gerakan yang penuh kepasrahan. Ketika kita rukuk itu kan ibarat orang yang siap dipenggal kepalanya. Ketika kita sujud bukan saja meratakan dahi di atas tanah, itu juga satu posisi untuk siap diinjak dan diapa-apakan saja. Makanya al-khashi' itu adalah al-mutawadi', orang yang di dalam pelaksanaan sholatnya itu memiliki satu kesadaran rohani bahwa dirinya hina, bahwa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dampaknya luas ya.
karena merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, maka ia siap untuk menjadi pengabdinya Allah. Memunculkan kesadaran bahwa dirinya adalah Abdullah atau hamba Allah. Kesadaran bahwa diri adalah Abdullah juga memunculkan kesadaran baru yang tak terelakkan. Apa itu? Bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Nah, dalam hukum penghambaan, maka orang tidak punya pilihan apa-apa ketika berhadapan dengan perintah kecuali melaksanakannya. Tidak punya pilihan apa-apa ketika berhadapan dengan larangan kecuali menjauhinya. Jika seseorang dengan sadar melanggar perintah-perintah Allah atau bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah, maka orang yang seperti itu belum sepenuhnya menghayati posisi ubudiyahnya, posisi kehambaannya. Kosakata berikutnya adalah yadhunnuna. Adhannu huna bimakna liyakini la syakki, atau bimakna al-yakinu huwa la syakku. Memang kata-kata dhonna yadhunnu seperti tadi kami katakan memiliki makna menyangka atau menduga. Nah, bicara menyangka atau menduga itu kan di dalamnya ada syak atau ragu-ragu. Namun dalam ilmu tafsir dikatakan semua kata-kata dhonna dalam Al-Quran memiliki makna yakin. Baik, kembali kepada ayat ya. Menurut para mufassirin, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi ya di dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau seorang ulama ya namanya Al-Qurtubi itu dapat dipastikan dia kelahiran Cordoba ya. Nah, Cordoba itu adalah wilayah kaum muslimin yang pernah memperoleh masa kejayaan selama 800 tahun. Nah, Cordoba itu adalah salah satu provinsi atau salah satu kota di Andalusia. Zaman dulu, zaman kejayaan Islam, istilah Andalusia itu dipakai untuk menyebut seluruh wilayah Spanyol dan Portugal sekarang ini. Itu dulu namanya Andalusia. Tapi Spanyol modern, Andalusia itu adalah satu wilayah otonom yang di dalamnya ada 8 provinsi dan banyak wilayah otonom. Salah satu wilayah otonom di Spanyol modern itu ada yang namanya Andalusia, yang di dalamnya ada 8 provinsi ya, di antaranya Sevilla, Cordoba, Granada, Jaén, kemudian Toledo dan lain-lain, Malaga dan seterusnya. Jadi kalau jenengan dapat minuman dalam botol ada tulisannya anggur Malaga, itu Malaga itu nama provinsi di Spanyol kan. Iya. Tapi hati-hati, biasanya itu Banyulondo biasanya. Nazalat hadhil ayatu fi badi ulama'il yahud. Ayat ini turun berkenaan dengan sebagian rohaniwan Yahudi. Kanu yaquluna li aqribaihim alladzina aslamu. Mereka bilang kepada kerabat mereka yang sudah masuk Islam, uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Tetaplah kalian pada agama Muhammad, karena agama Muhammad itu benar, agama Muhammad itu hak. Tapi pada saat yang sama, fakanu ya'murunan nasa bil imani wala yaf'alunahu. Mereka menyuruh orang
mereka memotivasi orang untuk beriman, sementara itu dirinya tidak pernah melaksanakannya. Makanya dikatakan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapakah kalian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, sementara itu kalian tidak melakukannya? Padahal kalian mengerti bahwa yang kalian perintahkan itu adalah kebenaran. Al-Quran mengecam keras orang yang gemar bicara tentang kebenaran tapi ia tidak pernah melaksanakannya. Sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Sof. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, lima mengapakah taquluna ma la taf'alun, kalian bicara tentang sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Kabura maqtan indallah, ada murka besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, sekiranya kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak bisa mengerjakannya. Nah, di situ ada satu tuntutan bahwa kita harus konsisten dengan kata-kata kita, ada harmoni antara suara lisan dengan suara hati, antara antara ucapan dengan perbuatan. Kaitannya dengan ayat ini, yukhatibullahu akhbarul yahud fayaqulu ala sabili taqri'i wa taubih. Khitab atau yang dituju oleh ayat ini adalah komunitas Yahudi, dan gaya bahasa yang dipakai Al-Quran itu adalah gaya bahasa takri wa taubih, hardikan dan kritikan yang keras, mengatakan atakmurunan nasa bil birri ai atad'una nasa ilal khairi wa ilal imani bi Muhammad, sebagaimana sabab nuzul tadi. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik? Dalam hal ini adalah menyuruh mereka untuk beriman kepada Muhammad. Wa tansawna anfusakum, kalian melupakan diri-diri kalian sementara kalian tidak masuk di dalam iman. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian tahu dasarnya, kalian tahu dalilnya bahwa Muhammad memang adalah nabi akhir zaman sebagaimana data yang kalian temukan di dalam kitab suci kalian. Makanya kemudian dikatakan afala ta'qilun, ya. Masa tidak berpikir, masa tidak menalar. Kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang kalah perang melawan hawa nafsunya adalah hubbur riyasah wa sultanil mal. Dan itu nyata sampai sekarang. Hubbur riyasah, apa? Ambisi
untuk menjadi pemimpin, serta lah kalau itu semuanya hidup bergelimang harta. Tsumma bayyana lahum ta'ala tariqat taghlubi 'alal ahwa'i wasyahawati. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka apakah yang menyebabkan seseorang itu tenggelam, kalah melawan hawa nafsu dan syahwatnya. Salah satunya itu adalah hubur riyasa. Pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa keengganan ahlul kitab untuk beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk masuk ke dalam agama baru yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan soal baik buruk dari agama itu, bukan soal benar salah dari agama itu, tapi dikatakan baghyan bainahum, dikatakan hasadan min indi anfusihim, sebab kedengkian di antara mereka, sebab iri hati di antara mereka. Ini yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Memang ada kalanya di dalam mengakui kebenaran itu harus ada pengorbanan. Jika tadi dikatakan rohaniwan Yahudi kemudian mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung kehilangan riasahnya. Ya, jazakallah khair. Kehilangan kepemimpinannya, karena mau tidak mau mereka harus mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tadi masalah hasadan min indi anfusihim, ya. Jangankan ahlul kitab, ya, orang Quraisy sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abu Jahal itu diam-diam menikmati bacaan Al-Quran. Dalam arti ia menikmati saat mendengar orang baca Al-Quran. Kemudian dipergoki oleh temannya yang sudah muslim, tapi Abu Jahal tidak menyadari kalau temannya ini sudah muslim. Ditanya, "Hei Abu Jahal, daripada kamu sembunyi-sembunyi menikmati Al-Quran, kan lebih baik kamu masuk Islam, kamu memiliki keleluasaan untuk menikmati Al-Quran." Apa jawab Abu Jahal? Kalau itu kita lakukan, maka semua jenis kepemimpinan di Mekah ini diambil oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keluarga besarnya Nabi. Salah satu kepemimpinan yang diambil Bani Hashim itu, dan itu berjalan turun-temurun, adalah siqoyah. Secara harfiah, penjamu, peziarah tanah suci, memberi minum. Tentu maksudnya adalah tuan rumah hajatan tahunan yang namanya musim haji. Musim haji sebelum Islam. Sehingga Abu Jahal bilang begitu. Lah kalau saya mengimani kerasulan Muhammad, berarti saya mengakui kepemimpinannya. Kalau saya mengakui kepemimpinannya, maka semua jenis kepemimpinan di kota Mekah ini diambil oleh Bani Hashim. Tuan rumah perhelatan haji sudah diambil Bani Hashim, maka masa pemimpin masyarakat juga diambil oleh Bani Hashim. Lah Quraisy yang lainnya itu dapat apa? Itu tadi yang saya katakan sebagai baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka, atau hasadan min indi anfusihim, iri hati dari jiwa-jiwa mereka.
Nah, apa yang ditawarkan Al-Quran agar seseorang takhallus min hubbir riyasati wa sultanil mal, terbebaskan dari cinta yang membabi buta terhadap kepemimpinan dan kekayaan, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, minta tolonglah kalian, bis-sabri, kepada kesabaran, was-sholati, dan kepada sholat. Bagaimana caranya atau bagaimana nalarnya? Kok kita diperintahkan untuk minta tolong, kita diperintahkan untuk minta bantuan kepada sabar dan sholat? Para mufassir mengatakan ay utlubul ma'unata ala umurikum kulliha. Carilah bantuan atas semua urusan kalian bisabri wassalah. Dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam kesabaran serta nilai-nilai yang terdapat di dalam sholat. Jadikanlah itu sebagai landasan hidupmu, niscaya kamu bisa menghindarkan diri dari yang tadi dikatakan ikatan riyasa dan sultanil mal, cinta kepemimpinan serta cinta harta. Ya tentu semua orang pengen jadi pemimpin, tentu semua orang pengen memiliki harta, dan itu tidak bisa dihindari, naluri manusia. Tapi kalau kemudian ia mencapainya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka ia sudah masuk di dalam kategori mabuk kepemimpinan dan mabuk harta. Dan tentu kita semuanya tahu ya bagaimana orang menggunakan segala macam cara untuk bisa mencapai satu puncak kepemimpinan. Karena dengan menjadi pemimpin, ia memiliki keleluasaan yang luar biasa untuk mengakses pada kekayaan yang tidak terbatas. Maka berapapun biayanya dikeluarkan, seburuk apapun caranya dilakukan. Nah, kemudian dikatakan untuk bisa terbebaskan dari kecenderungan-kecenderungan buruk seperti itu, seseorang diperintahkan untuk minta bantuan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam kesabaran, juga nilai-nilai yang terdapat di dalam sholat. Hadirin, kalau kita kaji makna sabar di dalam Al-Quran, itu tidak sesederhana yang kita pahami sehari-hari. Nanti di akhir surat Al-Baqarah itu ada cerita perang antara Tolut melawan Jalut. Bersama Tolut ada Dawud yang jumlahnya sedikit, postur tubuhnya kecil, senjatanya sederhana. Sementara Jalut dan bala tentaranya jumlahnya lebih banyak, postur tubuhnya lebih gede, karena dikatakan oleh para mufassir min baqaya 'ad, sisa-sisa kaum 'ad, dan pedangnya lebih gede senjata perangnya.
Tapi bukan itu yang penting ya. Ya tentu penting, adalah lebih penting tadi adalah bagaimana prosesnya. Nanti prosesnya itu disebut sebagai kesabaran. Jadi diriwayatkan alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum wa aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Ada sekelompok elit dari kalangan Bani Israel datang menemui Nabi yang mengawal mereka jauh setelah eranya Musa, mengatakan, hei nabinya Allah, mohonlah kepada Allah agar turunkan panglima perang memimpin kami. Kami belenger dijajah, kami belenger dikendalikan, kami ingin perang, minta kepada Allah supaya diturunkan panglima perang. Singkat cerita, Allah pilih Talut untuk memimpin Bani Israel. Namun Talut ini bukan keturunan raja-raja menurut mereka, sehingga mereka tidak mau. Cuma setelah Talut mampu menunjukkan kotak tabut ya, yang pernah hilang bertahun-tahun, yang dianggap sebagai kotak keramat, baru mereka percaya bahwa Talut itu adalah pemimpin mereka. Maknanya bahwa Talut itu memiliki konsistensi di dalam melaksanakan hukum-hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang itu disimbolkan dengan kotak yang di dalamnya ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Harun. Akhirnya Talut memobilisasi masyarakat ya, memobilisasi orang. Katanya ada 100.000 orang terkumpul untuk perang itu. Tapi untuk menguji disiplin mereka, Talut mengatakan innallaha mubtalikum binahar. Itu nanti di depan ada sungai. Sungai ujian, jernih airnya, seger. Sementara perjalanan dari kampung ke sungai itu jauh. Tempat musuh ada di balik sungai itu. Talut bilang, yang minum sampai gelegeken tidak boleh ikut balik. Yang minum dengan 2 telapak tangan tidak boleh ikut balik. Yang tidak minum lolos, boleh ikut perang. Atau yang minum cuma 1 cidukan tangan juga boleh. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Dilala yang minum itu jauh lebih banyak daripada yang tidak minum. Yang tidak lolos jauh lebih banyak daripada yang lolos. Dalam buku-buku tafsir dikatakan dari 100.000 orang yang disuruh balik ke kampung 85.000. Artinya yang lolos itu hanya 15.000. Dengan yang sedikit itulah Talut akhirnya tetap berangkat. Begitu berhadapan dengan tentara yang tadi kita sebutkan lebih dahsyat tadi, langsung ada yang ciut nyalinya. La taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Hari ini kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya melawan Jalut dan bala tentaranya. Berkecil hati. Sampai ada orang yang meyakinkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak usah berkecil hati. Dengan jumlah yang lebih sedikit, dengan peralatan perang yang lebih sederhana, banyak ceritanya kelompok yang lebih kecil bisa menang melawan kelompok yang lebih besar dengan seizin Allah. Nah, itu pelajaran untuk perang Badar itu. Itulah salah satu kesabaran yang telah dipraktekkan oleh hamba Allah yang namanya Talut itu. Jadi sabar itu adalah konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkan.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta bantuan, minta pertolongan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam kesabaran. Konsisten, tidak pernah menyerah dalam hal memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ya. Wassolati, dengan sholat juga. Tentu di dalam sholat ada sekian banyak nilai. Ada nilai kedisiplinan, ada nilai ukhuwah atau persaudaraan, ada nilai korsa, ya. Korp dan kesatuan. Ada nilai tunduk pada perintah pimpinan. Kalau imam rukuk ya ikut rukuk, sudah tidak pakai nawar. Imam sujud ya ikut sujud, tidak pakai nawar. Itu kan nilai sam'an wa ta'atan kepada pimpinan. Sehingga dalam masyarakat yang terbentuk strukturnya, maka di antara nilai-nilai sholat itu, nilai-nilai dalam sholat itu adalah menghormati dan konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibentuk bersama. Ya mungkin nanti kita lebih panjang atau lebih dalam lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu atau sejatinya sholat itu berat, syaqqatun wa thaqilatun, sulit dan berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk tadi. Ya Bapak Ibu terus terang saja ya. Orang yang memiliki prestasi di bidang olahraga ya. Misalnya juara lari maraton. Artinya kan kuat lari ya. Ya belum tentu kuat ke masjid saat subuh, walaupun jarak antara rumah dengan masjid hanya 100 meter. Nah, itu menunjukkan berat ya. Orang yang kuat push up 100 kali belum tentu kuat sholat malam yang hanya sekian kali sujud ya, walaupun dia kuat push up 100 kali dan lain sebagainya. Itu contoh saja bagaimana bahwa sholat yang kelihatannya sederhana itu dinyatakan oleh Al-Quran sebagai kabiratun, berat. Namun bagi orang-orang yang khashi'in atau al-khashi'un itu ya tentu menjadi ringan karena ada pengecualian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat, sesungguhnya sholat itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Berlaku sebaliknya, ringan dan mudah. Nah, tadi kita katakan bahwa al-khashi' itu adalah al-mutadzallil wal khadi, orang yang merendahkan dirinya, orang yang menghinakan dirinya. Merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Itulah yang kemudian memunculkan kuatnya
rasa kehambaan karena ia sadar betul bahwa dirinya punya ketergantungan mutlak kepada Allah, sementara Allah punya kuasa mutlak atas dirinya. Sehingga dijelaskan oleh ayat sebelumnya terkait al-khasyiin tadi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina orang-orang yang yadhunnuna mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim orang-orang yang bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya raji'un orang-orang yang kembali. Sebagai penutup begini, di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam kalimat. Ada kalimat isim atau kata benda, ada kalimatul fi'li kata kerja, ada kalimatul harfi. Kalimatul ismi itu tidak diikat oleh waktu. Kalau kalimatul fi'li kata kerja diikat oleh waktu. Ada waktu lampau namanya fi'il madhi, ada waktu sekarang dan akan datang namanya fi'il mudhari. Tapi juga perhatikan pada ayat tadi, yang dipakai itu bukan fi'il, bukan kata kerja. Yang dipergunakan adalah isim atau kata benda. Alladzina orang-orang yang yadhunnuna mereka meyakini annahum mulaqu rabbihim sesungguhnya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Kapan? Tidak ada waktunya. Maksudnya kapan saja, di mana saja. Segala persoalannya atau yang tadi dikatakan bahwa segala problem hidupnya itu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian-pengajian akan datang. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.